Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini pada kemana nih? Tahu ini pada kemana nih? Saya udah dari tadi udah nongkrong di sini, belum pada muncul. Kemana ini? Jangan-jangan Marpul. Coba saya kasih satu slogan dulu deh biar pada ngumpul. Buah mengkudu, buah daun bidara. Yang ditunggu mana nih mau mengudara? Belum nyampe-nyampe juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita udah pada ngumpul ini. Ceritanya ngumpul udah kosong. Gimana mau ngumpul ada isi ini? Ada Isinya. Burun. Iya. Pastinya itu mah. Pastinya. Jangan lupa passwordnya. Buka mata, buka hati. Itu penting itu agar kita melek matanya, hati kita tetap terbuka dengan rohani yang bersih. Amin. Iya makanya saya dari nunggu nggak pada nongol. Kayaknya harus dikasih kode tadi. Kasih kode ternyata nongol lah. Pak. Nanti bener Pak. Insya Allah. Kita ngumpul nih, kita udah ada ngumpul di sini, udah ada jamaahnya, udah ada teman-teman. Kayaknya ada teman baru, mohon diperkenalkan coba nih teman-teman baru. Ini artis kita kemarin nih. Dari Pangkalan 10. Njul wae. Kang Non namanya. Njul wae. Halus yang ngaran. Anu boleh itu Di event kemana wae? Event kemana wae, njul wae. Jadi ntar ditranslate gampang. Njul wae sama event kemana wae. Iya udah wayan. Oh iya Pak. Wayai. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah gabung di sini, kita ngobrol santai gitu kan. Insya Allah nanti tetap itu kan ada yang harus diselipan di dalam hati kita nih biar kosong amat. Apalagi kita di bulan Ramadan begini nih, kayaknya nggak enak nih kalau nggak ada asupan buat hati kita. Kayaknya polos-polos aja di bulan Ramadan ini nggak indah. Jadi biar enaknya saya nggak ada judulnya ini. Judulnya kira-kira yang enak apa ini? Ya kemarin film ngajak harus bijak. Ngajak harus cakep. Kalau begitu saya nggak bisa ngomong lagi ya. Kita serahkan aja udah ya. Materinya sama isi-isinya dah mau dikupas gitu. Mohon kepada guru kita bersama gitu Pak Ustadz Dede untuk menjelaskan tadi tuh apa yang diinginkan oleh ini orang-orang dari kalangan rada-rada gitu. Apa dulu nih? Rada-radanya masih tanda tanyanya gitu kan. Bisa dijelasin nanti insyaallah kepada Pak Ustadz Dede. Monggo dipersilakan dengan segala hormat. Menggagas, buka mata, buka hati. Ketika ngajak banyak dengan tidak bijak, warpul menggagas, mengajak bijak. Subhanallah Kang Dul. Ya, Ustaz. Ya, film pendeknya ya lucu ya. Di sana kita lihat ya ada siapa ya? Ini Om Kuy ya pemerannya ya main depak aja ya. Kemarin kita kedatangan tamu Pak Ustadz nih di sama ini ya main depak aja ya. Terus kemudian Pak RT-nya lucu lagi ya, baru menjabat 6 bulan ngajak orang bikin KTP ya supaya dapat proyek gitu kan. Subhanallah ya, itu pun ngajak tidak dengan bijak. Nah insyaallah ya saya akan membuka ngajak itu arti yang lainnya dalam bahasa fikihnya itu adalah dakwah. Ya dakwah. Dakwah itu ada dua. Ya dakwah itu ada dua. Ada menyuruh kepada kebaikan, ada melarang kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling gampang yaitu ya amar ma'ruf. Seperti para penceramah yang berceramah ya mengajak kepada hayo sholat, hayo zakat, hayo infak, hayo sedekah. Ya itu mudah. Ya mudah. Ya. Tetapi amar ma'ruf itu memang mudah, tetapi yang nahi munkar melarang kepada kemunkaran itu yang sedikit mempunyai dilema. Ini keberanian Om Kuy ngedepak-depakan judi begitu ya, luar biasa lah. Ya, kalau tidak punya power yang luar biasa, ya itu
sangat sulit. Ya sangat sulit. Ya bisa bentrok, bisa berantem, ya bisa teluh-teluhan tuh. Ya bisa teluh-teluhan, bisa mengerikan itu, ya bisa mengerikan. Iya, tetapi memang ya dua ini di dalam Islam ya mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dakwah mengajak. Banyak orang ngajak itu enggak sulit kok. Ngajak istri supaya soleh, ya ngajak anak, keluarga supaya soleh, ya terus kemudian ngajak teman supaya soleh. Karena kalau kita punya istri, punya teman, punya tetangga, punya orang-orang yang kita cintai soleh-soleh, tidak akan pernah merugikan kita. Ya selalu menguntungkan kita dan selalu menyenangkan kita. Ya makanya perlu ngajak itu, ya terus-terusan harus. Ya insya Allah. Ya diantara kaidah ngajak, ya dakwah adalah harus dengan hikmah, harus dengan bijaksana. Tetapi para mufassirin mengartikan bil hikmah di sini, al hikmah bil Quran, ya wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita nanya bijak kita harus bagaimana? Bijak itu apa enak di dia, enak di kita? Apakah enak di sana, enak di sini? Bukan seperti itu. Ya, hikmah sendiri asal katanya adalah dari kata hakim. Ya, hakim itu sendiri adalah ya bijak, bijaksana. Ya, arti bijaksana yang sebenarnya yaitu sesuai Al-Quran, sesuai hadis. Harus bijak. Ayat selanjutnya, ya Allah juga menerangkan di dalam Al-Quran. Ya ketika Nabi Muhammad SAW ya berkeras hati, walau kunta ya faddan qalidul qalbi. Seandainya kamu Muhammad ya berkeras hati, Nabi berkeras hati aja ditegur. Ya ditegur sama Allah, dalam ngajak berkeras hati aja ditegur. Ya lan fadlu min haulik, tentu mereka akan bubar dari sekeliling kamu. Bukannya mereka berubah, bukannya mereka mau kita ajak. Terus ketika kita misalkan nahi munkar, kita larang mereka untuk judi, terus kemudian kita depak-depakin begitu. Ya terus kemudian bukan mereka nanti berhenti. Mungkin di depan kita berhenti. Nanti carilah gitu, cari yang mana itu. Dua ya itu tuh ya. Ya, bukannya berhenti berjudi, malah pindah. Karena jadi lapak baru, Pak. Ya cari lapak baru, terus dengan backingan yang kuat. Kira-kira siapa yang nggak bisa ngedepak? Ya carilah backingan. Ya ajaklah yang paling kuat. Baik itu orang yang berkuasa, bisa-bisa RT-nya diajak join. Ya. Atau tadi yang ngedepaknya itu ya dikasih fulus. Ya dikasih fulus, dikasih jatah. Udah diam. Ya akhirnya ya pemungkaran tadi. Jadi harus lembut. Ya, harus lembut. Tidak keras hati, apalagi dengan keras fisik. Ya main depak-depakan begitu, main gebrak-gebrakan begitu. Ya, harus ya, enggak harus ya. Insya Allah ya kalau kita ngajaknya dengan bijak, ya sentuh hatinya. Ya insya Allah orang mudah untuk ngikutin. Karena syarat untuk berubah adalah hati. Ya syarat berubah yang adalah hati. Memang ketika kita melihat kemunkaran, ada hadis Rasulullah SAW. Ya marra'a minkum munkaran. Ya siapa orang yang melihat kemunkaran, fal yughayyir biyadihi, maka harus merubahlah orang tersebut yang melihatnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa ilam yastati, ya pabilisani, kalau nggak kuat yaitu dengan lisan, bisa dengan media. Ya wa ilam yastati, kalau nggak kuat juga dengan media atau dengan lidah, ya pabiqalbi, ya adalah dengan hati. Tetapi kata Nabi, ya kalau kita cuma lihat kemunkaran gitu ya, kalau cuma begitu, dari kalau ada aful iman, ya itu adalah selemah-lemahnya iman. Posisi amar ma'ruf nahi munkar di dalam tazkiyatun nafs, Imam Sayyidah Hawa menempati posisi yang luar biasa. Orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar akan bersih hati. Artinya orang yang bisa ngajak dengan bijak akan bersih hatinya. Ya termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya. Ya, ini ngajak-ngajak jangan terlalu luas lah.
Ya ngajak-ngajaknya ngajak ke teman, ngajak ke saudara, ya ngajak ke adik gitu, ngajak ke kakak, kan ada tata caranya. Kalau ngajak ke adik kadang kita menang power kan. Iya, Pak Ustaz. Ya, enggak sholat lu, gua enggak kasih jajan loh, gitu kan. Iya, betul banget, Pasti Pak Ustaz. mau sholat ya. Tetapi kalau ke kakak sholat enggak? Kalau enggak sholat nih, enggak dikasih jajan lo. Lu juga dikasih sama gue, gitu kan. Ya, itu sulit. Itu ada kaidah-kaidah. Mereka sekedar pembuka preambel, ya mudah-mudahan ada bayangan kalau ngajak itu harus bisa. Begitu Pak Usman, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kayaknya saya mah romannya kadang-kadang ada sewatan juga kalau ngajak. Kerabat kalau gitu ya. Itu sewatan bahasa mana ya Pak Ustaz? Sewatan bahasa sebelah sini dah. Belang ngetot apa belang ngalor dah? Belang ngalor gitu ya. Ya kali dari teman-teman gitu kan ada yang mau bertanya. Kalau saya mah kalau ngajak pastinya udah makanya amarah itu kan gede bener. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau nanya, yang mau gimana, silakan deh. Dan silakan deh buat teman-teman deh. Nanya dong, lu gontai doang mau nanya. Gue geblek. Aduh, jadi bahasanya kita sederhanakan aja ya. Seperti tadi Pak Usman ya. Saya mah kalau ngajak pengen sawat mulu ya. Ya gitu kan. Apalagi emang anak misalkan adik kita kayak gitu kan. Ya kita mengajak adik kita sholat. Kita nggak sholat. Ya, sholat. Tapi kita nggak sholat. Ya boro-boro nurut sama kita. Ya abang juga nggak sholat, begitu kan kita sewot, langsung ambil sepatu terus kemudian gimanain? Beledok. Jangan dipakai berangkat gitu, jangan itu kekerasan. Ini Pak Ustaz saya mau nanya nih, buka mata, buka hati. Berarti gini Pak Ustaz nih, saya kan lagi puasa nih. Terus si Panjul ini tuh mau puasa juga, tapi dia dibangunin sore susah banget Pak Ustaz. Itu ngajaknya saya harus dibangunin dengan kasar apa dengan Panjul bangun, apa Jul lu bangun dong, gimana nih kita mau puasa. Tapi kan dia dibangunin sore sangat susah sekali tuh Pak Ustaz. Apa harus diguyur, apa harus dimandian, apa semua Pak Ustaz Alusna. Sebenarnya ngajak seperti itu tinggal kesepakatan aja ya, tinggal kesepakatan di awal ya. Ya jadi kalau ngajak seperti itu kesepakatan di awal sama dengan istri ya. Dan kalau ngajak seperti itu istri sudah dalam posisi beriman, sahabat kita udah posisi beriman, udah posisi mau puasa ya, tetapi ketika mau menguatkannya itu kita tinggal kesepakatan aja, maka bangun udah kesepakatan. Ya sebelum tidurnya lu mau dibangunin, kalau susah lu banguninnya bagaimana? Nah dia kan akan itu seret aja gua gitu kan. Nah kan halal aja tuh kan ya. Itu tujuan. Ya. Ustaz gua seret aja dulu ya. Halal aja. Ya itu kicikin aja air ya. Airnya apa? Air kembang. Gitu kan? Ya kalau udah sepakat kan nggak jadi masalah, nggak marah kan? Ya nggak marah gitu kan. Gitu pun kan istri. Tetapi kalau dengan istri bantu beda lagi. Ya bangunin istri itu, kalau istri dibangunin suruh tahajud ya, itu awas, jangan pakai kaki ya. Tapi Pak Ustaz tadi ini saya kan belum beristri. Yang punya istri dulu nih. Yang punya istri dulu ini dia nih, istri dulu dah. Bangunin istri ya, kalau tahajud ya, bunda cantik bangun yang mempercaya gitu kan. Ya harus baik ya. Posnya begitu enggak ya, enggak begitu juga kali ya, gitu kan ya, setidaknya lembut lah nadanya direndahkan ya, jangan sampai membangunkan kaki, bangunkan dengan berlus pipinya. Gimana Pak Ustaz kalau dilus pipinya malah narik, ya udah jadiin dia. Itu mah kembali ke ya kalau dilus ditarik ya jadiin dah gitu kan, jadi masalah gitu kan. Nah kalau temennya misalkan Kang Panjul ini dibangunin udah sepakatnya memang dipercikin air kembang, ya gampang aja ya, percikin air kembang gitu kan. Ya ingat ketika kita ya, ngajak yang sunnah seperti kan sahuran sunnah, yang sunnah ada ya, tidak harus orang puasa itu syarat sahnya adalah harus sahur ya, harus sahur. Itu kasihan kan ya, nanti kerjanya capek terus kemudian lapar gitu kan, belum sahur. Memang baiknya sahur itu
akhir. Ya, jangan jam 1 sahur. Ya boleh dulu, boleh aja dulu. Ya, itu keburu lapar. Ya, ya makanya Nabi sunnah seperti itu. Jadi Kang Dul, ambil kesepakatan kalau ngajak seperti itu. Ya, begitupun dengan istri, begitupun dengan anak. Ya, ambil kesepakatan. Karena halnya hal yang sunnah. Ya, seperti itu. Oh, terima kasih Pak Ustadz, saya jadi mengerti akhirnya. Alhamdulillah. Kayaknya tadi ada yang mau nanya ya. Oh, Pak Ustadz. Mangga. Ketika kita Woi, lu mau kemana buru banget Le? Lu kemana sih Le? Woi kayak ini kemana sih? Pas semangat banget. Kayaknya mau nanya semangat baru tokso ya. Kaget tuh. Mulai nih coy. Oke sip. Mulai nih. Password dulu dong. Buka mata. Kembali. Begitu nih. Buka mata. Buka hati. Mantap. Tap. Bukan Pak Ustadz. Pohodein tuh tah. Coba. Ketika kita sudah mengajak yang menurut kita bijak kepada seseorang, terus sikap mereka tuh ngebantah atau nyeleneh itu gimana sikap kita Ustadz? Kita udah bijak. Ya, berarti sudah sesuai Al-Quran dan Hadis. Ingat, ya ngajak itu ya kewajibannya. Ya, sedangkan tujuannya mereka dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Ya, ketika misalkan Kang Panjul misalkan dibangunin udah kesepakatan disiram air kembang nggak bangun, ya kayak karhun aja kan, kayak karhun aja udah dipercikan nggak bangun, udah habis 2 ember, ya nggak bangun, ya udah. Jangan repot-repot beli kembang lagi ke pasar. Ya, yang penting udah dipercikin, terus kemudian udah dia bentar lagi, udah tinggalin aja, habisin tuh tongkolnya, ya gitu kan. Jadi kalau urusan hidayah, urusannya urusannya. Ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjawab tentang ya innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan ya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya tetapi Allah yang memberi hidayah. Kewajiban kita menyampaikan aja. Ya misalkan Kang Asep punya cewek ini. Ya, kakak nih. Ya. Ya kadang-kadang kan kita sayang banget ya sama cewek kita ya. Ya sama cewek kita sayang gitu kan. Kita mau ajak bener gitu kan. Awalnya tuh bener. Ya awalnya tuh bener gitu kan. Nah itu kan urusan hidayahnya, urusan Allah. Ustaz dari hati ya. itu. Senang. Asik kayak itu mah. Yang penting ketika kita sudah menyampaikan dengan bijak udah selesai. Ya urusan hidayah milik Allah. Ini Kanjeng Nabi, ini kekasihnya Allah lah. Doanya apa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah urusan hidayah, ya urusannya urusan Allah. Kita menyampaikan doang. Ada orang pernah Kang Panjo ini datang ke saya ngobrol nih, ya Pak Ustadz saya sekarang punya cewek ini, ya saya emang sih ceweknya bukan baik-baik gitu kan, ya ceweknya komersil gitulah ya titik-titik gitu kan. Nah ternyata niat dia itu diceritain sama dia itu adalah bagus supaya mau ngajak dia ya bertobat. Ya ngajak bertobat, jadi pacarin lah tuh ceweknya tuh, ya sedikit dirubah, ya dipakai jilbab, 1 hari mau 1 hari lepas lagi gitu kan, ya terus ya diajarin sholat, yang sholatnya mau kadang enggak lagi gitu kan, ya akhirnya datang ke saya nyerah. Saya bilang tadi dengan ayat tadi, engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya tetap Allah yang memberikan hidayah, yang ini menyampaikan. Makanya dakwah itu harus pakai Al-Quran sama hadis. Ya orang bijak itu seperti apa? Ya ini kalau seperti Om Kei misalkan, ya akhirnya ya
tekor tapi itu kasohor gitu kan, betul mah tekor itu kasohor ya. Jadi rugi luput, rugi martabak ya. Double kill. Tapi kalau kita niatkan martabaknya karena memang untuk lepetnya untuk sedekah ya, itu tidak sia-sia. Martabak kita dicatat sebagai sedekah kita ya. Terus kemudian lepet yang kita belikan itu misalkan dicatat sebagai itu. Ketika kita nggak memperoleh sesuatu dari dia yang seperti yang kita inginkan, tetapi kita memperoleh sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukankah itu yang begitu? Jadi begitu, Om Ipeng ya. Ya, mudah-mudahan ya setelah tahu bahwa urusan hidayah adalah Allah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Seperti ini Warpul kan luar biasa nih, yang ngajak nih, ya ngajak dengan ala Warpul begitu kan, ngajak, ya. Tetapi nggak boleh maksain, ya orang supaya senang sama talkshow ini, orang supaya ini, ya urusan hidayah, urusan senang itu kan masing-masing. Yang penting yang kita lakukan adalah baik. Ya menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingat-ingat Om Ipeng, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi kalau kita gagal di dalam suatu ngajak berarti kita baik, kata kita bijak, tapi kata Allah gimana? Perbaiki lagi caranya, gitu ya. Perbaiki lagi caranya. Mudah-mudahan ya, jadi terbuka matanya, terbuka hati. Amin. Ya rabbal alamin. Lagi mau nanya? Mau nanya Pak Ustadz. Password dulu dong. Buka mata, buka hati. Oh, bukan main ini. Jadi gini. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kita mengajak di suatu lingkungan yang pada doyan mabok, doyan main judi, itu gimana caranya biar mereka tuh hijrah lah ibarat ini. Kadang kan kita kemarin lu pada mabok, pada judi, mending sholat. Mendingan lu urusin aja dulu hidup lu, jangan urusin. Ini panjul orang nih men. Panjul banget ya. Julwai. Ini gimana dia yoi enggak? Subhanallah. Itu berarti ya, gimana cara ngajaknya ya dia? Saya pengen ini Haji Habib. Ya, itu Peci Sufi itu ya, Jalaluddin Rumi. Ya, jadi kalau ngajak, ketika orang di depan kita mabuk-mabukan jadi dia yang salahnya orang ya ketika berdakwah kepada orang-orang saudara kita yang seperti itu ya kadang-kadang diri kita merasa lebih berhak surga, sedangkan mereka kita gelari dengan neraka. Cara pandangnya saja sudah salah. Ya, kalau cara pandangnya salah, maka kita akan pakai cara yang salah. Kita akan menjustifikasi mereka itu ahli neraka, kita ahli surga. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, itu sudah salah dalam dakwah. Ya, dalam dakwah, dalam mengajak itu udah salah. Ya ingat, ya benar tadi kata orang tadi, ya urusin aja lu sendiri, urusin gua, lu juga bapak lu masih mandi sama gua. Ya, coba apa yang mau kita bilang, mati kutu kita. Ya, akhirnya kita ambil tangan kita, juga ya. Mending pelebab begini kita nggak pakai cincin. Nah, memang harus dimulai dari diri sendiri. Ya, terus kemudian pendekatannya bukan pendekatan mempermalukan mereka. Bukan sekarang mereka sedang berjudi kemudian kita obrak-abrik. Ya, tuh, empu jangan begitu. Yang Kang Fajrul kan obrak-abriknya. Ya, bukan begitu caranya. Dekati secara personal. Kenapa mereka mabuk? Kenapa mereka judi? Silaturahimlah ke rumahnya. Ya, silakan datang kan, yang main kan Om Ipeng ya, sama Kang Dul ya. Ya, datang. Tok, belanja. Assalamualaikum. Ini jajah dulu. Dulu nih sama Ipeng nih. Ya lagi main judi nih. Ya kalau kita gerebek dia malu. Ya, malu. Ya nanti rumahnya di mana nih kita incar. Ya, tahu rumahnya itu. Kita datangin. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dul gimana selamat gitu kan. Ya nanti dekatin secara personal, terus kemudian tanya, lah kenapa sih kamu kalau nongkrong-nongkrong di sana main judi? Iya, saya nggak ada kerjaan, gua mau kerja susah banget nunggu. Di sana ditolak. Ya punya rokok 2 batang kali-kali aja kalau main judi mah jadi 3 batang, gitu kan? Gitu kan? Ya, kan faktornya apa jadinya? Faktornya apa? Faktornya ya karena nggak ada kerjaan. Kalau kita cuma desak-desak kemudian suruh sholat suruh ini, ya nggak bakal masuk. Ya makanya seorang pendai, seorang mendakwah jangan hanya menyalahkan, tapi harus bisa ngasih solusi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ayat merinding kalau saya baca kalau dijelasin sampai 4 jam lebih. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallah. Ini ayat tentang dakwah kamu. Ya, jadi kalau dakwah itu laqad ja'akum telah datang kepada kamu. Ya, seorang utusan, seorang yang mengajak min anfusikum dari jenis kalian. Jadi kalau kita mau ngajak harus nyelam dulu. Harus satu rasa dengan dia. Kenapa sih dia? Ya, kenapa sih dia main judi? Karena kita ada apa? Kita aja. Kalau kita ada proyek aja, ya ngurangi. Biasanya main judinya 4 jam karena kerja sama kita, jadi berkurang 2 jam. Terus tambah sedikit lagi berkurang lagi 1 jam, berkurang lagi. Sehingga dia juga tahu begitu nggak ada manfaatnya secara akal saja. Nyelam dulu min anfusikum. Ya, nyelam satu jiwa dengan dia. Ketika orang mabuk-mabuk, kenapa sih kamu mabuk? Ya dekati personal, secara personal. Itu gua putus cinta, gitu kan? Ya putus cinta, jiwa udah begini-begini, gua udah mau lamar. Ya suruh begini-begini, gua tungguin sampai 7 tahun. Terus kemudian gua dibuang begitu aja, habis manis pak dibuang katanya gitu ya. Ya. Sebenarnya melirik ke sana no. Ya. Ini kemana nih? Arahnya kemana nih? Saya bingung nih Ustaz. Akhirnya dia kan minum-minuman. Ya pusing. Ya. Karena dia pusing. Obat pusing sebenarnya bukan emang minum pusingnya hilangnya tapi sebentar. Kesana ingat aja pusing lagi. Deketin. Ajak kita, kasih nasihat, kenalin sama adik kita. Ya kalau nggak ada adik kita, kenalin sama nenek kita. Ya kenalin sama nenek kita tuh, tenang aja. Ada janda tuh di belakang rumah gua, gitu kan. Boleh itu, kaya lagi gitu kan. Tanahnya hektaran. Boleh tuh, hayu gitu kan. Pas didatengin, nih jandanya. Itu mau nenek lo ngohon gitu kan ya. Ya setidaknya membuat dia ketawa. Oh ini teman gua care. Ya teman gua perhatian sama gua nih. Jadi ninggalin aturan minumnya 2 botol, punya setengah botol. Minumnya setengah botol hanya hilang karena diajak ngopi bareng ya sama Warpul. Ya diajak voting walaupun gak ada duitnya gitu kan, kasihan deh. Ya insya Allah duit Allah itu maha banyak, maha kaya. Insya Allah ya. Nanti yang kasihan sama Warpul ini, tapi kasihannya karena Allah. Ya gitu kan ya. Nah begitu. Ayatnya lanjut lagi. Min anfusikum. Satu lagi sifat yang harus dimiliki seorang yang ngajak. Ya, azizun alaihi ma'anitum, harus merasa berat atas penderitaan orang yang kita mau ajak. Harus ngerasain. Ya, jadi kalau pusingnya seperti Om Lu gimana ya? Gitu. Kita jangan sejeplak aja, sabar Om Poy. Obati perempuan lagi. Jangan sejeplak begitu. Alhamdulillah udah datang deh. Ada yang beda. Pastinya ini ulang lagi dong. Ulang lagi kayak tadi. Udah datang lagi gitu. Kayaknya besok diajak. Alhamdulillah. Ya ada yang menasihatkan gitu, nggak bisa saja, tapi harus ngalamin dulu. Ya ngalamin dulu. Mau gitu kan, dinasihatin. Azizun alaihi ma'anitum,
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, harus menginginkan, sangat menginginkan. Tidak bisa dengan cara satu, dengan cara yang kedua. Jangan nyerah Om Dul. Ya, jangan nyerah Om Dul. Ya, jangan nyerah. Cara ini kita ngajak gak bisa. Ya, dengan cara lain, A. Sampai Z udah dicoba. Ya, nanti pakai cara AA, jadi cara BB, cara ZZ, AZZZ, AZBT, gitu kan bisa kan? Bisa campur. Masih banyak cara bijak yang lain. Yang paling penting harus jelas, jangan main gerobak aja. Ya harus dengan cara yang bijak, harus nyelam dulu satu jiwa, dekati secara personal Kang Tunjo ya. Enggak boleh depok-depok kemudian kita ya. Iya Pak Ustadz, masa gitu. Diambil juga lagi rokoknya sama dia. Mudah-mudahan enggak ya, itu mah cuman di acting banget. Pak Ustadz dipalakin juga saya sama IP, Pak Ustadz bener gak Le? Bener. Dipalakin, mana bener gak ada duit dipalakin. Statusnya jadi preman. Enggak, ini perbisa kita cuman membahas tentang masalah perfilman kita nih. Ya, tetapi luar biasa. Kang Bajo pertanyaannya luar biasa. Jadi ketika orang maksiat jangan dijustifikasi. Ya, malah kata Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar mengatakan bahwa dia ahli neraka, orang lain ahli surga. Karena dia tidak pernah melihat keseharian orang tersebut. Boleh jadi orang yang kita lihat sedang berjudi, ternyata setelah berjudi dia taubat, terus kemudian dia menyentuh anak yatim 1000, ya terus kemudian dia bersedekah kepada 1000 orang, terus kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya, terus kemudian dia berbuat baik yang banyak-banyak lagi kita tidak pernah tahu. Ya, karena tetap rahasia. Makanya ya yang paling baik adalah ketika kita menganggap kita adalah ahli neraka, ya menganggap orang lain adalah ahli surga. Artinya orang lain lebih baik dari kita. Kalau kita terbiasa memupuk, ya kita lebih baik dari orang lain, bahkan kita ingin munculkan itu, ya maka sudah ya tidak ada progres itu terhadap diri kita dan cara-cara kita dalam ya kehidupan ini supaya lebih berkenan, ya lebih luar biasa pertanyaannya. Bahkan kalau saya pengen terangkan lagi tuh fikihnya dakwah itu, bagaimana cara dakwah itu, kalemnya harus bagaimana. So, kan banyak kan dia orang ceramah keluar sambil mengatakan perkataan yang tidak layak, ya enggak yang baik. Bahkan hindari. Ya kadang-kadang memang kalau sedang di panggung ya. Ya kan panggung kalau di kali ini kan kalau udah pegang begitu kita lupa ya. Namanya apa tuh? Pada ratan apa lupa? Bukan lupa ratan, kayak lupa ikutan. Kasih kategori algoritma. Iya, jadi kayak Kang Panju tahu banget sih. Iya, biasa dia. Jadi rasanya kita yang paling berkuasa di panggung, terus kemudian kita lupa ada segalanya. Ya, kalau orang sedang ceramah itu mengalami hal yang begitu. Tetap sang dai juga adalah manusia biasa. Tetap harus diingatkan. Ya harus diingatkan. Ketika kita enak ya ngobrol, keluar kata go, keluar kata to, gitu kan? Itu sebenarnya nggak layak untuk diucapkan. Nggak layak untuk diucapkan. Ya tetapi kalau kita menceritakan misalkan ini omongan ini, ya omongan misalkan Firaun ngomong tolol kamu, itu boleh. Ya Firaun berkata tolol kamu, gitu kan? Nah, orang-orang yang iri sama dai, yang ingin dijerumuskan dai, kadang-kadang dipotong tuh, ya videonya di-cut. Ketika ngomong Firaun mengatakan, tolol kamu, sama tukang sama Nabi Musa aja kalah kamu, ya. Nah, kadang-kadang boleh kalau kata-kata seperti itu. Ya, boleh kata-kata seperti itu dikeluarkan kalau dalam cerita. Tetapi kalau sampai menjustifikasi, tolol kamu, gitu, kamu. Ya kamu gitu kan, kamu gitu ya, kamu gitu kan, janganlah hindari ya, meong kamu gitu kan, bisa gitu. Ya silakan yang lainnya. Bisa ya Pak. Mangga. Tas wajib dulu dong. Aduh, masih dulu orang gitu kalian.
batu bata di atas peti. Passwordnya dulu. Batu bata di atas peti. Buka mata. Buka hati. Ulang lagi. Bener ini. Aduh, bukan DVD Pak, nggak bisa. Tadi ulang lagi. Gimana nih Ben? Jadi batu bata di atas peti. Buka mata. Buka hati. Keren banget. Masak air. Biar mata. Janganlah masak air kayak gini mah nanti cubuk. Ya. Enggak, jadi gini ya Pak Ustaz. Jadi meditasi ini kan masalah mengajak ya. Jadi saya kebanyakan orang yang sering diajak. Nah, ketika saya diajak, terus ada yang mengajak kita itu tuh seolah-olah dia tuh merasa paling hebat atau pinter atau apa gitu. Bahkan kadang dengan sikapnya itu dia seolah-olah tuh bener-bener mengecilkan banget kita gitu kan ya. Lu waktu gitu. Nah, bagaimana cara kita menyiasatinya? Apakah kita harus melawan? Apakah kita wajib di pengajak ini? Ya, kebalikannya gitu. Aku mau ngerti kok. Jangan ini. Asli, harapan. Kok melati? Pertanyaan yang luar biasa. Ya, kita banyaknya diajak. Tapi orang yang ngajaknya nyebelin banget. Ya, peribahasa begitulah. Ya, nyebutin banget. Paling ngajak Usbon. Kayaknya sih begitu. Ya, ngerasa diri paling sempurna ngajak orang lain. Ingat. Ya, ketika dia melakukan suatu kebaikan. Ya, terlepas dari rasa sombong, uji dan sebagainya. Ya kita iakan saja, ya kebaikan itu selagi kebaikan itu ya masih di atas jalur. Ya misalkan ngajaknya sholat, terus mendiskredit kita misalkan, makanya di bawah lagi sih suruh ngaji itu kan ngaji sih, itu kan mendiskredit kita di depan orang banyak, terus kemudian kita malu gitu kan, ya kita malu, ya. Terus kemudian gimana? Apakah kita ikutin ajakannya? Apa kita tolak ajakannya? Kita ikuti ajakannya. Ya, karena ketika kita disampaikan seperti itu, maka ada satu keseimbangan yang harus kita ingat. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan seseorang untuk menegur kita sedemikian nyerina nyelekitna ka hate? Ya, gitu kan? Sampai kita lulus dari ujian tersebut. Ya udah kita terima, kita baca diri sendiri, jangan terpancing emosi, ya kita terima ajakannya yang baik kita lakukan, ya terus kemudian kita tempa diri kita, ya dengan lebih menempa ilmu yang lebih banyak lagi, terus keimanan kita diperkuat lagi, ya. Nah nanti kalau kita lolos ujian dari tersebut, nah orang tersebut nanti insya Allah tidak akan menyebalkan, karena ukuran menyebalkan itu sulit, ukuran dia sombong itu sulit. Ya, ukuran kadang-kadang ya kenapa orang tiba-tiba sombong di depanku? Kalau saya melihat orang-orang sombong di depan saya atau orang-orang berbohong di depan saya hanya mengerti bahwa mereka ini ingin dihargai sama kita. Karena kita sangat berharga bagi dia. Mereka perlu nyombongin, padahal nggak perlu nyombongin kita udah kagum. Karena dia ciptaan Allah. Ya, tetapi dia perlu banget penghargaan dari kita, nggak mau kelihatan jeleknya di depan kita, sehingga dia menutup, mau mengkamuflase ya dirinya, ya dengan kata-katanya, dengan tingkah lakunya, ya sehingga kita sangat tidak dikasih tahu pun kita tahu gitu kan. Nah orang-orang yang bohong di depan kita, orang-orang yang sombong di depan kita adalah orang-orang yang menganggap kita itu sangat berharga di depannya. Nah nanti rumusnya untuk mengalahkan orang sombong seperti itu, ya yakinkan kepada dia bahwa kita menghargai dia apa adanya. Ya, bahwa kita ya yakin dengan kebenaran yang memang kebenaran itu kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keluarnya ya jangankan dari orang, ya kebenaran itu. Ya, tapi kalau kebenarannya berasal dari sumber Allah harus diterima. Walaupun orangnya nyebelin. Ya, walaupun orangnya nyebelin. Tetapi kalau keluarnya dari makhluk yang tidak memang sepatasnya kita itu jangankan ini. Sebenarnya ini Kang ya,
tidak ada ustaz, tidak ada ulama ya yang bisa ceramah sebagus-bagusnya. Ya, semua orang itu semuanya pada dasarnya itu ya sama. Ya sama. Tetapi dia disebut ustaz, dia disebut begini-begini karena Allah masih buka. Ketika Allah sudah buka aibnya, maka tidak satu orang pun yang akan pantas disebut ustaz. Mungkin kalau kita masih dipanggil mamang ya atau bapak itu udah terhormat banget. Ya, udah terhormat bang, terhormat banget. Jangan pandang dia apanya, tapi pandanglah kalimatnya. Ya, pandang kalimatnya. Kalau kalimatnya benar dari Allah, ya kita ikutin. Ya, kita ikutin. Masalah sebel dan lain sebagainya, memang hati nggak bisa dibohongin ya. Ya, nggak bisa dibohongin. Ya udah. Ya sampai lulus kita, ujian dari lulus itu, Allah menyuguhkan kita untuk mendengarkan. Ya, untuk mendengarkan. Jadi cara yang terbaik bukan kita harus melawannya, jangan. Ya, tetapi kalau ajakannya baik kita ikutin. Ya, kalau ajakannya tidak baik, nggak masa ngajak tidak baik sih, gitu kan. Tetapi karena masalahnya kita dipermalukan saja. Ya, nanti suatu saat nanti dia akan tahu kalau kita cepat berubah. Kalau kita nggak cepat berubah, ya kita akan dipermalukan terus. Makanya ini perlu diketahui nih. Ya, orang yang ngajak itu benar-benar jangan mempermalukan orang di depan umum. Sampai anak kita aja kan, jangan. Ini akan memarahin anak nih. Ya, jangan-jangan itu teguran kita nih dulu pernah memaluin anak kita. Sekarang kita omelin anak kita di depan maknya atau di depan adiknya. Giliran kita diajak sama orang lain malu-maluin sama orang itu. Ya, ya teguran buat kita. Ya, teguran buat kita. Ketika kita ngajak, kalau anak mah ajak. Jangan dipermalukan di depan orang. Walaupun di depan adiknya. Walaupun di depan saudara. Ada orang aja. Ayo ngajak presiden, itu malu-maluin. Presiden kan orang terhormat. Presiden. Kapan dah dikit? Pak Presiden yang terhormat datang ke istana terus ngomong sama Pak Presiden. Ya, kalau nggak bisa ngomong ya tulis surat lah. Ya, kalau nggak SMS nggak dijawab itu saya nggak dijawab ya tulis surat. Ya setidaknya udah. Karena hari ini mudah-mudahan ya. Ya kira-kira cukup ya. Ya masih ada yang menambah nih. Itu omku ya Bos Adit sama ini sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ini ngomong-ngomong lembut juga ini. Wih, ada bulu-bulunya men. Yang main kan? Ingin jul wae. Ini Om Ipeng, ini kita duduk di atas ini, di atas rasur ini ya alhamdulillah ya berkah karel nih punya. Sponsorship berkah karel. Berkah karel ya, mudah-mudahan fasilitas yang diberikan sama berkah karel nih ya sama Bos Adit nih ya mudah-mudahan manfaat dunia akhirat ya. Ya terutama nih baru lahiran nih bung putranya nih. Ya namanya Kaifan ya mudah-mudahan tambah berkah lagi. Ya, jadi anak yang soleh. Amin. Ya ini produknya kan apa nih? One stop serving in Rasbur product. Ya tidak pernah berhenti ya berproduksi ya produk-produk yang berbahan dasar Rasbur. Ya mudah-mudahan bantalnya ini Bapak lagi nih. Udah go mana saja nih Bang Adit? Alhamdulillah ke daerah lokal seluruh Indonesia kita udah mulai Amin. Itu kan itu Kemana Pak? Kayak mau orang can. Anu deket can ya. Kayak mau orang nu deket can. Kampung mana nih? Kampung Serang sama Melayu. Kampung Serang Indonesia. Masih bagian tengah Indonesia. Ngomong-ngomong ya Pak, Panjul itu boga konveksi sablon oge. Oh iya, subhanallah. Kang Panju, konveksi sablon gimana? Konveksi jahit sama sablon. Sablon udah berapa tahun tuh? 5. Nyaho meureun. Ya kalau sablon mah kadinya berarti produknya kaos, sablon apa lain-lainnya. Kaos, sablon, jaket.
Celana, sepatu, peci, topi gitu. Kalau Om bisa disablon enggak di muka? Disablon aja udah aneh dia Kalau udah ganteng udah enggak aneh, udah kasep pokoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngaranna non. Laiku sablon. Saya sempat ngomong itu. Bahasa Inggris. Laiku ya. Laiku, lidahnya gimana lidahnya? Laiku. Atau akhir ngomong laspul. Ya, mudah-mudahan ya usahanya berkah. Ya, bisa support teman-teman di sini. Ya ingat insyaallah ya satu rupiah, satu tenaga, satu pikiran yang telah disumbangkan kepada kebaikan. Pas tutup aja ya, kita ini ada apa lagi nih? Ya, foto studio kayaknya. Mangga. Siap. Oke. Kesian nggak dikasih. Sekian dan terima kasih. Jadi mudah-mudahan hari nyambung deh dah. Nyambung enggak itu, Pak? Gesan dia nyambung kan lah. Jadi sekian dan terima kasih. Tadi banyak komen-komenan juga disambut tadi alhamdulillah kita dikasih. Mendingan aing patuna. Apa silakan. Burung cendrawasih, burung gelatik. Nah, artinya sekali. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan wajangannya buat kita dengan dalil-dalil yang sudah tadi diberikan. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Dan insya Allah mungkin untuk teman-teman penutup sahabat Warpul jangan lupa subscribe dan juga itu dipencet-pencet lonceng-loncengnya digoyang-goyang ya. Digoyang-goyang. Ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita, untuk semuanya. Amin. Insyaallah. Pastinya bersama Majelis Kopi. Tentunya jangan ke Warpul, Majelis Kopi dengan dari apa? Buka mata, buka hati. Tetap menjadi setia. Jadi subscriber Warpul. Mantap. Marhaban ya Rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjepit di segala arah tujuan hidup, berlari meraih semua demi cintaku. Bila memang itu yang pantas akan ku raih.